Apakah mendengar? Tadi Prof kedengaran dengan jelas. Iya. eh, Sekarang kita lihat bahwa ya, jadi makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, ya. Jadi setiap hari, jadi manusia tidak akan pernah luput dengan mengkonsumsi makanan. Tentu anak-anakku semua sudah eh, belajar ya bagaimana pada hari-hari pertama di blog ini bagaimana dengan makanan bukan bagaimana dengan saluran cerna kita, masalah-masalah yang berkaitan dengan saluran cerna. Maka di khusus untuk topik hari ini kita mencocokkan ya. Jadi bagaimana di dalam Al-Qur'an ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu terdapat dua kategori makanan, yaitu yang halal ya dan thayyib. Jadi halal dan thayyib. Jadi halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama ya. Jadi dalam agama Islam menurut syara. Sedangkan thayyib itu makanan yang sehat ya. Thayyib artinya sehat, proporsional, tidak berlebihan, dan aman dimakan, tentu saja halal. Ya, jadi anak-anakku semua sebagai mahasiswa kedokteran yang diberi bekal dalam bidang ilmu kedokteran dan kaitannya juga dengan kaitan dengan al-Islam, maka khusus untuk topik ini kita akan melihat bagaimana sistem saluran cerna kita, kemudian prinsip-prinsip ajaran Islam berkaitan dengan makanan. Kemudian kita akan membahas khusus untuk puasa, ya, puasa kaitannya dengan kesehatan kita. Jadi makanan ada dua, yaitu makanan yang halal dan yang kedua adalah yang thayyib. Jadi dua ini yang harus saling berkaitan, yaitu halalan thayyiban. Jadi kalau halalan ya halal merupakan yang diperbolehkan dalam agama, sedangkan thayyib itu makanan yang sehat, proporsional, tidak berlebihan dan aman untuk dimakan ya. Nah, kemudian makanan halal dan thayyib itu baik berupa jenisnya, manfaatnya, maupun komposisinya ya. Jadi sampai kepada komposisinya. Nah, kemudian kita lihat ya, dalam ajaran Islam tentu berpedoman kepada Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an kita belajar tentang makanan halal dan thayyib terhadap kesehatan. Nah, di dalam Al-Qur'an ada kata halal. Jadi ada, kalau kita dicek ya, tentu mungkin anak-anakku bisa mengecek kata halal yang berkaitan dengan makanan itu disebutkan 15 kali. Kemudian kata thayyib yang berkaitan dengan makanan itu disebutkan 8 kali. Ya. Dan juga dikatakan bahwa makanan menjadi pengaruh besar di dalam kehidupan. Ya, tentu orang tidak bisa hidup ya kalau misalnya tidak makan, tidak minum. Nah, demikian juga dikatakan bahwa ada dampak kesehatan akan menjadi nyata, tubuh kita tetap kuat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib akan memiliki akhlakul karimah karena telah mengikuti perintah Allah, serta diharapkan dengan makanan sehari-hari ya kita akan melahirkan generasi yang kuat dan cerdas, dan juga diharapkan bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali kepada prosesnya. Dalam tahap awal kalau kita mengkonsumsi makanan kan adalah bagaimana kita mengunyah ya. Mengunyah itu di rongga mulut yang dibantu oleh gigi geligi, kemudian enzim ya dalam enzim yang ada di dalam mulut kita. Nah, selanjutnya ada proses menelan. Nah, proses menelan apa saja yang berfungsi? Yang pertama adalah sphincter oesophagus bagian atas ya. Jadi pada proses menelan, jadi ada sphincter oesophagus bagian atas yang membuka secara refleks dan gelombang refleks peristaltik yang nanti akan membawa makanan ke dalam oesophagus ya.
Coba perhatikan itu. Nah, kemudian proses menelan itu adalah proses menelan, ada sphincter ya. Coba dibaca, dibuka kembali itu buku anatominya, ada refleks vagovagal. Nah, lalu ada refleks relaksasi ya. Nah, ini reseptif ini diperantarai oleh non adrenergic non cholinergic inhibitor yang berkaitan dengan mesenterikus. Jadi pada saat proses menelan, nah, ada proses fisiologis yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dengan anjuran-anjuran agama Islam ya, jadi kita lihat dulu saluran cerna ya, ada kita rasa ada taste ya, jadi ada pengecapan, lalu ada pengunyahan. Nah, kemudian ada dari situ terbentuk bolus makanan. Nah, bolus makanan ini dengan dibantu oleh saliva, ada lubrikasi, kemudian di rinsing, kemudian di digesting. Jadi saliva itu punya peran. Jadi saliva itu punya peran dalam proses pencernaan makanan. Ya. Kemudian masuk ke oesophagus. Nah, ini menelan inilah yang dari sini ke sini. Ya. Nah, lalu masuk ke lambung, ya, bagian proksimal, lalu ke distal, ya, dan dikaitkan dengan liver. Jadi hepar. Liver pun hati itu ada menghasilkan bile, ya, jadi ada empedu, ya, yang mengekskresi lemak yang digesti dan metabolisme, kemudian didetoksifikasi. Jadi fungsi hati itu adalah untuk mendetoksifikasi. Nah, selain itu ada gallbladder, ya. Lalu ada pankreas. Jadi ingat bahwa semua organ yang ada di saluran cerna itu bermanfaat, dan kita kalau lihat bahwa prinsip-prinsip Islam yang kita diajarkan, ya, mulai dengan baca bismillah, kemudian dikunyah berapa kali itu sudah diajarkan, kemudian pada saat menelan. Itulah makanya pada saat kita makan dan minum itu dianjurkan untuk posisi duduk, kemudian minum diawali dengan bismillah, artinya bahwa kita sudah mempersiapkan diri kita supaya tidak terburu-buru, tidak tergopoh-gopoh. Kemudian kalau minum kan kita meneguk, ya, meneguk air 3 kali, ya. Jadi setiap meneguk itu baca bismillah, diteguk, lalu dengan baca alhamdulillah. Nah, apa manfaatnya dengan melakukan perilaku-perilaku ini? Maka proses menelan yang ada, yang secara fisiologis itu berjalan dengan baik, dan juga dengan ucapan bismillah dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa ini karena Allah, ya. Kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Allah. Jadi selalu ada sinergi, ada proses pada saat kita mengunyah menelan dengan ajaran-ajaran yang kita lakukan. Nah, kemudian kita masuk kepada puasa, ya. Lalu, jadi puasa dimulai dari terbitnya fajar, ya, yaitu subuh, dan berakhir ketika matahari terbenam, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 187, ya. Nah, coba Andi Rahmantika, apa? Tapi ya, Prof. Mm-mm. Surah Al-Baqarah ayat 187 itu yang artinya makan dan minumlah kalian hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Tapi Dok. Kemudian ada waktu berbuka, lalu dilanjutkan dalam surah Al-Baqarah itu bahwa kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, ya. Nah, kemudian adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan beberapa, ya. Jadi ajaran-ajaran kita untuk berbuka, ya, beberapa biji kurma sebelum sholat. Kemudian, ya, ada namanya rutbot, ya. Rutbot itu adalah kurma yang dikeringkan, ya. Maka dengan beberapa kurma, ya,
Dan kalau tidak ada kurma, maka dilakukan dengan beberapa teguk air, ya. Nah, untuk apa itu, ya? Agar ya saluran pencernaan kita yang tadinya istirahat beberapa jam itu bisa diawali atau diinisiasi, ya, untuk bisa berfungsi lagi, ya. Nah, kemudian demikian pula, ya, eh, juga dikatakan bahwa dalam hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, ya, agar kamu bertakwa, ya. Di mana itu Muhammad Fadl? Surah apa dan ayat berapa? Tapi Prof, untuk surahnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, Prof. Iya, bagus. Jadi di situ sudah jelas, ya, bahwa sebagai selain sebuah kewajiban, ya, puasa juga memiliki banyak manfaatnya. Nah, jadi ada satu statement, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah, ya, maka kamu akan sehat, ya. Jadi berpuasalah maka kamu akan sehat. Jadi apa artinya? Bahwa ajaran Islam, ya, salah satunya adalah berpuasa, dianjurkan untuk kita sehat, ya. Nah, kemudian juga apa manfaatnya, karena ternyata bahwa itu akan menormalkan kondisi tubuh kita, ya. Nah, kemudian selama berpuasa terjadi perubahan metabolisme tubuh, ya, sebagai adaptasi kita. Jadi selama berpuasa itu ada perubahan metabolisme tubuh sebagai adaptasi. Nah, apa yang terjadi? Jadi kita lihat bahwa, ya, osefagus itu ada proses motilitas, ya. Nah, motilitas itu pada osefagus kita, ya, itu adalah ada tekanan di dalam sphincter osefagus bagian bawah itu sekitar 20 sampai 25 mm Hg. Nah, kemudian sphincter osefagus atas itu dan bawah itu tertutup, ya, secara bergantian. Nah, juga pada kondisi dalam kondisi fisiologis, maka pertahanan terhadap refluks getah lambung itu diperkuat saat tekanan sphincter meningkat, kemudian melalui kerja asetilkolin yang dilepaskan dari sel ganglion flexus mesentericus dan agonis adrenik oleh hormon. Ada 3, yaitu gastrin, motility, dan somatostatin. Nah, dengan, ya, menerapkan prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran, anjuran-anjuran kita makan, maka kondisi-kondisi fisiologis ini akan tetap dipertahankan, ya, oleh saluran cerna kita. Nah, kemudian kita lihat, ya, apakah, ya, bisa terjadi dan bagaimana kalau terjadi kegagalan saluran cerna kita. Jadi apa itu dan apa gejalanya? Nah, contoh ini adalah kegagalan dari intestinal, ya, atau saluran cerna. Jadi secara anatomi, ya, saluran cerna kita, ya, seperti ini, dan tentu anak-anakku semua sudah pelajari secara histologis, ya, bagaimana mukosa usus, ya. Di dalam saluran cerna kita ada epitel, ada lamina propria, ada kemudian apalagi kalau kita lihat secara mikroskopik, ya, bahwa, ya, bila terjadi kegagalan atau kelainan fungsi di saluran cerna, maka gejalanya adalah diare, ya. Kemudian bisa juga karena kelelahan, ya. Jadi kita sering kelelahan yang biasa disebut dengan extreme tiredness, ya. Dan juga ada malabsorpsi dari zat gizi. Kalau terjadi malabsorpsi, maka ujung-ujungnya bisa terjadi diare, ya. Nah, kemudian bisa juga makanan kita oily or foul smelling stool, ya. Jadi bisa terjadi stutore. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini, maka kita harus bisa memahami bahwa
kondisi tubuh kita tidak dalam optimal. Nah, sekarang kita lihat ya, pada kondisi puasa apa yang kita lakukan. Jadi cukup ya, gizi harus cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Nah, kecukupan gizi artinya makanan yang dikonsumsi ya cukup dalam jumlah, demikian pula seimbang agar tidak menyebabkan kegemukan yang disebabkan oleh lemak darah yang terlalu tinggi ya. Nah, dalam aturan atau panduan-panduan di dalam Al-Qur'an juga bahwa ya Allah telah memperingatkan ya kepada kita semua dengan firman-Nya, janganlah kamu sekalian berlebih-lebihan ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan ya. Itu ada di surah Al-An'am ya ayat 141. Nah, demikian juga dikatakan bahwa janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan ya. Nah, untuk apa kita puasa? Yang pertama adalah untuk ya supaya kita tidak berlebih-lebihan. Yang kedua juga untuk mengistirahatkan ya saluran cerna kita agar bisa ya menjalankan fungsinya secara fisiologis ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa ini ya, jadi ada beberapa kelainan-kelainan saluran cerna yang bisa terjadi karena makanan kita ya, baik itu karena faktor makanan atau bukan. Jadi contoh misalnya adalah hipermotilitas ya, lalu ada hipomotilitas, ada akalasia ya, dan ada penyakit reflux gastroesophagus. Nah, hal-hal seperti ini bisa dan sering terjadi di masyarakat. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, jadi apa yang kita lakukan bahwa sebagai seorang Muslim, ya selalu menganjurkan ya nanti kalian akan jadi dokter ya, kemudian nanti akan melayani pasien ya, kemudian walaupun orang itu belum sakit, tetapi kita berinteraksi dengan masyarakat, maka kita sebagai ya calon dokter, apalagi kalau sudah ada di dokter, harus bisa melakukan edukasi ya kepada masyarakat ya. Nah, sekarang kita lihat apakah misalnya ya, apakah itu ya apakah bisa diperbaiki ya. Jadi apakah saluran cerna itu bisa diperbaiki? Bisa ya. Nah, ada prinsip utama yang kita perlu ingat ya, bahwa ya organ-organ di dalam saluran cerna kita ya, baik itu sel maupun jaringan di dalam saluran cerna kita itu memperbaiki ya diri ya. Jadi ada kapasitas untuk menyembuhkan ya dirinya ya, walaupun itu mengalami cedera. Maka ada dua prinsip. Yang pertama adalah intestinal cell turnover ya. Nah, itu adalah sel-sel yang mati itu akan mengalami regenerasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah intestinal stem cell. Intestinal stem cell ini didapatkan di dalam yang disebut dengan finger-like dari intestinal lining yang disebut dengan kripta ya. Tentu Nanaku sudah pernah dengar atau sudah lihat di atlasnya histo yang apa itu kripta intestinal ya. Nah, di stem cell yang ada di sini ya disebut dengan large pool of billion ya. Jadi ada beberapa ya sel-sel yang secara ratusan jutaan malah ya yang akan berfungsi dan akan memperbanyak diri untuk melakukan perbaikan ya, untuk melakukan recovery ya pada pasien-pasien atau saluran cerna di dalam tubuh kita. Nah, kemudian apa yang prinsipnya yang kita perlu perhatikan adalah
dalam kondisi sehari-hari maka makanlah ya buah dan sayur. Ya, untuk apa itu buah dan sayur? Untuk menetralisir ya saluran cerna kita, terutama kalau dalam makanan sehari-hari kita itu mengkonsumsi banyak lemak ya. Demikian pula kalau ketidakseimbangan makanan yang kita konsumsi, maka dibutuhkan ya buah dan sayur ya, bahwa dan sayur selain sebagai sumber ya sumber vitamin mineral, tetapi juga mengandung serat ya dan antioksidan yang bisa memperbaiki ya dan juga bisa mempertahankan kesehatan saluran cerna kita. Nah, kemudian pada saat puasa ya itu sudah dibagi porsinya ya. Porsi makanan pada saat puasa yaitu 40% saat sahur, kemudian 50% saat berbuka puasa, dan 10% saat sesudah tarawih. Nah, kenapa seperti ini? Karena memang komposisi inilah yang sehat, yang masih dan bisa ditolerir oleh saluran cerna kita ya. Dan juga sesuai dengan metabolisme dan kebutuhan-kebutuhan ya Pak zat gizi pada saat kita puasa, dan kaitan dengan reserve atau cadangan tubuh kita itu bisa diantisipasi dan bisa direcovery dengan komposisi proporsi makanan sesuai dengan waktu-waktu makan. Nah, kemudian komposisi gizi, volume makanan, dan jumlah kalori. Nah, seperti apa? Itu jadi menu makanan yang disantap itu memenuhi sekitar 700 kalori. Ya. Nah, kemudian anjurannya adalah makanan pokok, nasi dan penukarnya bisa dipilih salah satu sesuai selera ya. Misalnya kita memilih nasi ya, nasinya 3 centong, kemudian atau bisa juga 3 buah kentang ya dan 1,5 gelas mie ya. Jadi dalam kondisi kering ya, yang tidak ya, karena yang dihitung adalah bahannya bukan airnya ya. Nah, lauk pauk ini menjadi 2 jenis, yaitu hewani dan nabati. Kenapa harus hewani dan nabati? Supaya ya nantinya di dalam tubuh kita, kalau zat gizi itu sudah di metabolisme di dalam tubuh, memang ada 2 komponen, yaitu baik nabati maupun hewani, yang saling bersinergi ya, itu akan menghasilkan ya hasil metabolisme yang lebih baik ya. Jadi lauk hewani dipilih ya sesuai selera ya, apakah itu ikan ya, kemudian ayam ya, tentu ayam diusahakan yang tanpa kulit ya, kemudian telur ya, kemudian daging ya, atau lauk nabati ya bisa sesuai dengan kemampuan kita dan selera, misalnya ada tahu tempe. Nah, jadi juga demikian sayur-sayuran ya. Jadi memang dianjurkan kepada kita ya bagaimana komposisi makanan ya, termasuk ya jumlahnya ya dan variasinya itu dianjurkan agar ya bisa mengantisipasi saluran cerna kita. Nah, kemudian pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada mual muntah ya. Nah, pada mual muntah ya itu merupakan tanda peringatan awal ya yang merupakan refleks perlindungan. Jadi sebenarnya kalau kita mual itu sebenarnya ada refleks perlindungan, rasa tidak enak ya di dalam saluran cerna. Nah, kemudian akan mempengaruhi pusat muntah ya yang ada di medula oblongata. Nah, kemudian melalui kemoreseptor itu ada pada area postrim di bawah ventricle ya, zona pencetus kompresor. Jadi memang bahwa ya pada saat kita mual itu sebenarnya adalah peringatan ya pada kita bahwa ada yang tidak beres ya, ada yang tidak beres pada dalam tubuh kita. Nah, kemudian lama-lama akan kalau dimuntahkan itu sebenarnya itu bagus karena apa yang ada di dalam tubuh kita itu tidak sesuai. Contoh misalnya kita memuntahkan artinya bahwa
ataukah itu racun-racun itu akan dikeluarkan di dalam tubuh kita. Nah, kemudian terus berkaitan dengan alkohol, ya kenapa Islam melarang alkohol? Kenapa ya? Karena ya alkohol itu akan sebagai alkohol abuse. Alkohol abuse ini yang akan memberi kontribusi terhadap berbagai penyakit di dalam tubuh kita, ya. Salah satunya adalah pankreatik, ya, pankreatik juice yang nantinya akan menyebabkan muncul ke penyakit pankreatitis, ya. Nah, kita kembali kepada asupannya. Asupan kita di dalam saat berpuasa, yaitu asupan cairan saat bulan puasa, kita wajib mencukupi asupan cairan itu. Nah, berapa banyak? Minimal ya atau dikatakan setidaknya ya atau minimal konsumsi 8 gelas sehari atau 2 liter pada saat kita puasa ya, setiap hari ya. Kemudian kenapa itu penting? Karena ini penting untuk metabolisme ya. Kandungan air dan dalam tubuh manusia itu sekitar 2/3 atau sekitar 60-70% itu merupakan air, itu adalah komponen yang ada di tubuh kita ya. Jadi kalau terjadi kekurangan cairan, maka ya dapat membuat tubuh dehidrasi ya. Jadi ada beberapa hal ya kenapa kita memang harus selalu memenuhi kebutuhan cairan kita. Nah, kalau kita lihat panduan dari Kemenkes RI ya dan berkaitan dengan gerakan masyarakat ya, Germas ya, maka ada waktu-waktu yang dianjurkan yaitu sebelum tidur ya 1 gelas, kemudian selepas bangun sahur itu 1 gelas, lalu setelah sahur 1 gelas, saat berbuka 1 gelas, dan sesudah sholat maghrib 1 gelas, kemudian sesudah makan kita minum 1 gelas, ya, lalu setelah sholat isya 1 gelas, dan sesudah salat tarawih 1 gelas. Nah, kenapa itu dibagi seperti itu? Agar ya keseimbangan dan kebutuhan kita bisa terpenuhi tanpa overloading dari saluran cerna, ya, tanpa overloading dari saluran cerna. Nah, kemudian selain makan minum juga tentu ya penting aktivitas fisik ya, pola tidur ya, dan juga dianjurkan untuk ya bangun ya. Nah, ada jam-jam tidur yang dianjurkan ya, yang dianjurkan oleh ajaran agama kita ya, misalnya sesudah dohor ya, kemudian ada juga hal-hal yang kita harusnya tidak tidur ya, karena akan mempengaruhi dan metabolisme yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi ini ada pilihan menu makanan ya dan minuman yang disarankan saat berbuka ya. Yang pertama itu adalah air putih, lalu kurma ya, kemudian buah-buahan segar ya, dan lain-lain. Oke, nah, kemudian untuk jus ya, ini juga sering ditanya untuk pembuatan jusnya dan jus buah ya. Nah, sebaiknya ya kita pilih buah sayur yang kita bisa tanam sendiri ya. Dan kemudian jaga kebersihan ya, karena kita mau makan dalam kondisi segar, maka dicuci ya, dicuci bersih-bersih ya dengan air yang mengalir ya. Oke, nah itulah yang berkaitan dengan kesehatan tubuh kita ya, anjuran-anjuran agama yang ditetapkan dan kita harus ikuti dengan baik. Nah, kenapa kita harus melakukannya? Karena apa yang sudah ditetapkan oleh ya tuntunan agama kita ya, kalau dikaitkan dengan sainsnya itu ternyata cocok ya. Kenapa misalnya ya kita harus minumnya pelan-pelan, jangan
terburu-buru karena memang ada refleks. Kalau kita lihat secara fisiologisnya, ada refleks menelan, ya, sphincter oesophagus. Nah, kemudian ada refleks vagovagal, ya, ada refleks relaksasi yang selalu berjalan secara sinkron, dan pada kita meminum atau makan itu dianjurkan mengikuti ajaran agama Islam karena memang sudah relevan dengan fisiologi saluran cerna kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Apakah ada yang di antara kalian yang ingin bertanya? Halo? Halo, mendengarkan? Tabii, Prof. Tabii, Prof. Ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tabii, Dok. Ya. Tabii. Tabii, Dok. Muhammad Dai, iya. Ini pertanyaan saya mengenai Dok, mengenai puasa Daud, Dok, yang sehari puasa. Oh iya, Gimana pandangan perspektif kesehatan terhadap itu, Dok Tabe? Apakah iya. Jadi puasa Daud itu sangat bagus, ya. Bagi mereka yang fisiologi tubuhnya, misalnya bagi orang yang remaja atau yang dewasa muda, ya, maupun dewasa itu sangat bagus, ya. Kenapa kita tidak perlu khawatir karena reserve cadangan tubuh kita memang masih bagus, ya. Kemudian kenapa dikatakan puasa Daud itu bagus karena jadi energi yang dikeluarkan, ya, dan energi yang dimasukkan dalam sehari itu seimbang, ya. Lalu ada satu hari, sebenarnya tidak satu hari, toh hanya siang saja, malam tetap makan. Jadi ada fase di mana sel-sel di dalam saluran cerna kita itu beristirahat dalam bekerja, ya. Jadi enzim-enzimnya juga demikian pula, ya, semua yang berkait itu ada proses istirahat. Tentu kita lihat bahwa istirahatnya kan ada 12 jam, ya, sekitar 12 jam. Nah, dengan ada istirahat itu memungkinkan sel-sel saluran cerna kita mengalami recovery, ya. Dan juga metabolisme di dalam tubuh kita tidak overload, ya, sehingga dengan melakukan puasa Daud itu memang bagus. Nah, pertanyaannya apakah semua orang dianjurkan puasa Daud? Iya. Tetapi ingat pada hal-hal yang perlu kita antisipasi, jangan sampai terjadi dehidrasi, ya, terutama pada orang tua, ya. Kalau orang tua, ya, harus diantisipasi dehidrasi, maka yang sebenarnya yang paling ideal untuk berpuasa Daud adalah mereka yang masih muda, ya, bukan orang tua, karena orang tua itu bisa terjadi dehidrasi, ya. Kalau orang muda itu selain cadangan reserve-nya masih bagus dan bisa di-recovery, dan juga untuk antisipasi dehidrasinya itu bisa dilakukan dengan baik karena masih sel-sel tubuhnya kan masih bagus, masih intak. Beda kalau sudah orang tua, ya. Itu bagus sekali. Jadi usahakan anak-anakku kalau memang mampu silakan, ya. Tentu juga perlu dilakukan adaptasi, ya, beradaptasi, tidak mungkin langsung terus puasa Daud terus-terusan. Mungkin hari pertama lalu istirahat lagi, hari kedua akhirnya tentu dengan niat, ya, karena Allah, ya, supaya memang kita lakukan dengan ikhlas. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, biasanya kendala-kendala yang kita hadapi atau alami pada saat berpuasa itu bisa dijalani dengan baik, ya. Ya, pertanyaannya bagus, ya. Paling tidak adalah puasa Senin Kamis. Ya, kenapa? Karena dengan misalnya puasa Senin lalu Selasa Rabu itu makan, ya, supaya cadangan-cadangan itu bisa terpenuhi lagi, lalu Kamis puasa lagi. Itu, ya. Tetapi kalau misalnya mampu berpuasa Nabi Daud itu lebih baik lagi, ya.
Tapi ingat ya, cairan ya, kemudian minum ya, tetap istirahat juga dibarengi ya. Oke. Nah, ada keluhan biasa kalau orang puasa Nabi Daud itu karena dia tidak terasa dirinya dehidrasi ya. Tidak rasa dirinya dehidrasi dan pada saat tidak berpuasa pada malam-malamnya itu karena tidur jadi lupa lagi minum ya, lupa padahal dia butuh cadangan air. Jadi kalau mau berpuasa Daud perhatikan bahwa minum dalam sehari pada saat misalnya sesudah buka sampai sahur lagi usahakan minumnya 8 gelas gitu. Oke. Ada lagi? Tapi Prof, izin Ya. bertanya Prof. Ya, silakan. Tapi Prof, untuk yang di luar negeri Prof, yang masa siangnya lebih Ya. panjang daripada Betul. Itu apakah, ada yang terjadi ya, tapi masa siangnya lebih panjang. Jadi biasa sampai 20 jam berpuasa ya, ada ya, tapi itu tidak selalu ya, mungkin dalam berapa tahun itu ada. Jadi silakan tidak apa-apa. Nah, dari pengalaman kuncinya adalah kekuatan mental kita ya. Kalau mental kita siap, itu biasanya tidak terlalu siksa ya. Ya, jadi persiapkan mental tentu dengan itu harus dilatih dengan kekuatan iman. Kalau mental dan kekuatan iman kita siap, itu biasanya ya bisa dilewati alhamdulillah ya. Lagian kan tidak selalu begitu ya, mungkin ada beberapa tertentu. Jadi kalau pada saat tidak berpuasa kita sudah buka, maka kita usahakan makan ya, dan yang lebih penting adalah kebutuhan cairan kita ya. Yang biasanya itu pada malam hari kita tidur ya. Belum apa-apa, belum bangun waktunya lagi sahur. Nah, itu yang biasa menjadi kendala, tapi tidak apa-apa. Kita harus bisa lewati. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Oke. tapi Prof, bagaimana dengan metabolismenya Prof? Apakah 2 kali lipat dari yang kita di Indonesia Prof? Metabolisme di dalam tubuh kita sama ya. Kecuali memang kalau berbeda kan salah satu faktor yang berpengaruh adalah suhu. Kalau misalnya suhu dingin ya, seperti kalau pada kondisi-kondisi tertentu ya, dingin sekali dengan di Indonesia itu beda ya. Jadi pada saat cuaca dingin kita rasanya kadang itu tidak merasa haus padahal sudah dehidrasi. Jadi tetap ingat bahwa kebutuhan cairan, kebutuhan zat gizi kita harus tetap dipenuhi ya. Nah, di kondisi lingkungan yang kadang memungkinkan gejala-gejala yang biasa yang muncul itu tidak kita rasakan. Sehingga memang kita harus bisa mengajari tubuh kita untuk lebih mengenali dan apa-apa yang kita harus butuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya stop share ya. Stop share. Selamat anak-anakku semua. Berapa ini Kak? 2019? 20 Prof. Oh, 2020. Jadi berarti semester 5 ya? Atau ya 1 tahun lagi tidak dirasa sudah escape ya. Belajar ya, selamat belajar anak-anakku ya. Selalu niat untuk bisa selalu meningkatkan kapasitas masing-masing ya. Motivasi internal untuk belajar, nah, untuk mempersiapkan diri jadi dokter, jadi esket itu harus selalu ada ya. Oke, sudah mau apa lagi namanya share enggak Ji? Kami Prof. Tapi Prof, saya izin lakukan screenshot untuk absensi. Mungkin teman-teman dan kakak-kakak bisa on cam terlebih dahulu. On cam. Tabe Prof, saya mulai dari slide 1, 2, 3.
Slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide 4, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Tadi Prof, sudah selesai Prof. Baik, ya terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tabe terima kasih banyak Prof. Terima kasih.